Oh ya, baik. Eh, ya, terima kasih untuk pujian yang sudah dinaikkan untuk ibadah keputrian Gerika Makedonia, Jemaat Gerika Makedonia pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir, ya. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji Tuhan, kami bersyukur sebagaimana pujian yang sudah dinaikkan meninggikan namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang sempurna selain daripada kasih Yesus Tuhan kami yang telah dianugerahkan bagi kami semuanya melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Hidup kami diubahkan dan menjadi baru untuk selamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Tuhan kami, karena malam hari ini kami bisa melanjutkan lagi pertemuan ibadah keputrian Gerika Makedonia, dan kami berterima kasih Tuhan firman-Mu bisa disampaikan oleh hamba-Mu untuk memperlengkapi sukacita kami, kebahagiaan kami, dan semangat hidup kami untuk senantiasa melayani Tuhan, senantiasa bersekutu dan bersatu di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena menyambut firman-Mu untuk menjadi terang bagi kehidupan kami semua, agar hidup kami dapat berfungsi sebagai tubuh Kristus untuk melayani-Mu dan melayani semua orang yang Tuhan percayakan di dalam jangkauan pemberitaan Injil Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Ya, kita pada malam hari ini, khususnya keputrian, berterima kasih atas kehadiran semuanya. Dan ini akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam pelayanan kita, yaitu bagaimana supaya kaum keputrian juga terus diperlengkapi oleh kebenaran kasih karunia Tuhan, agar menjadi kuat di dalam Tuhan senantiasa. Amin. Puji Tuhan. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan, ya, berkaitan dengan bagaimana sukacita kita makin bertambah-tambah, bagaimana kebahagiaan kita di dalam Tuhan semakin diteguhkan, dan kita yakin, kita percaya bahwa semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk itu kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1. Kita akan membaca bersama-sama, ya, bagaimana kita bekerja sama untuk saling membantu dalam membangun sukacita kita bersama. Amin. Ya, kita baca dari ayatnya yang ke 17. Ya, atau bisa dari ayatnya yang ke-15 ya. Dari ayatnya yang ke-15 kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-24. 2 Korintus saya akan membaca ya, 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai 24. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu,
supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Judea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh di dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu atau untuk membantu sukacitamu. Lagi ayat 24, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh di dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Puji Tuhan, luar biasa. Bahwa pelayanan itu, ya, pelayanan itu haruslah menjadi sukacita, pembawa sukacita bagi saudara-saudara kita. Amin. Karena kita melayani oleh karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Amin. Bukan kita yang lebih dulu berkorban, tapi Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu berkorban untuk kita. Itu yang sangat luar biasa. Jadi pengorbanan daripada Tuhan Yesus itu tidak tertandingi. Pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah pengorbanan di atas segala-galanya. Sehingga sekarang kita bisa bercermin, ya, melalui pengorbanan Kristus kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Memang pengorbanan Kristus itu adalah penderitaan, bukan? Ya, itu adalah sengsara daripada Yesus Kristus. Itu adalah merupakan satu hal yang sangat membuat Yesus menderita, tapi semuanya itu adalah karena untuk menebus segala dosa kita. Ya, bukan kita lagi yang menderita untuk menjauhkan kita dari hukuman maut, dari hukuman dosa, tapi Yesuslah yang menanggungnya semuanya, dan dialah yang menderita untuk kita. Ya. Nah, tapi di balik penderitaan Yesus Kristus itu ada sukacita yang besar. Amin. Kenapa bisa begitu? Ya, sebenarnya kalau kita kembali sedikit dulu merenungkan kemerdekaan bangsa kita, ya, kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, NKRI. Sekarang kita boleh menikmati pembangunan, ya. Sekarang kita boleh menikmati segala pelayanan dari pemerintah,
ya. Anak-anak bisa bersekolah, ada bantuan dari pemerintah, sehingga anak-anak kita bisa menempuh pendidikan mereka untuk lebih baik lagi. Ada juga jaminan kesehatan. Kalau kita berobat sekarang, kita tidak harus berbayar, ya. Kita harus membayar, tidak harus membayar, tapi kita mendapat kesembuhan. Dan banyak hal yang kita nikmati di dalam suasana atau di dalam alam kemerdekaan kita saat ini, bangsa Indonesia. Tapi kebahagiaan, sukacita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus kemarin, ya, itu kan bukan tanpa pengorbanan. Ya, benar ya, ibu-ibu, kaum keputrian semuanya, ya, bukan tanpa pengorbanan itu semua. Ada pengorbanan daripada para pahlawan bangsa kita, yang mana mereka mungkin ya tidak sempat menikmati alam kemerdekaan yang mereka perjuangkan karena mereka udah keburu tertembak misalnya di dalam peperangan, meninggal, ya. Tapi saya yakin kalau mereka mempunyai keturunan, ya, anak cucu pasti menikmati juga alam kemerdekaan itu, ya. Nah, jadi sukacita, kemeriahan daripada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun ke tahun itu adalah didasarkan pada pengorbanan dari para pahlawan, ya, yang sudah gugur untuk memperjuangkan agar bangsa kita bisa menikmati alam kemerdekaan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Nah, terlebih lagi bagi kita sebagai orang Kristen, bagi kita sebagai orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, sekarang kita mengalami, menikmati, merasakan sukacita, kedamaian, ya, daripada Tuhan Yesus, karena Dia telah merelakan dirinya untuk mati menggantikan kita, berkorban di atas kayu salib, bahkan Dia dikuburkan, ya, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Bersama-sama dengan Dia sekarang kita menikmati sukacita itu. Amin. Jadi ada satu perubahan yang sangat drastis, yang sangat dahsyat, ya, dari penderitaan berubah menjadi sukacita yang besar. Ya, karena kita tahu kita sudah pasti diselamatkan masuk surga hanya karena percaya kepada penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sayangnya tidak semua orang menerima, ya. Sayangnya tidak semua orang mempercayai kebenaran ini, sehingga sukacita itu tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu sukacita abadi, sukacita surgawi. Kalau di dunia ini bisa saja semua orang terhibur atau bisa bersenang-senang. Tapi masalahnya adalah bagaimana kalau kita meninggalkan dunia ini? Apakah kita mempunyai sebuah jaminan bahwa kita akan merasakan sukacita untuk selamanya? Itu pertanyaannya. Kalau di dunia ini, ya boleh-boleh aja, ya. Semua orang bisa saja memilih untuk bersenang-senang. Kan bebas kan? Ya, bebas. Tapi masalahnya adalah bagaimana kalau kita sudah melewatkan dunia ini, apakah kita masih bisa melanjutkan sukacita kita? Amin. Itu pertanyaannya. Nah, orang mungkin berpikir, ngapain mikirin itu? Tidak bisa, tidak. Karena apa? Orang yang bijaksana bukan hanya berpikir sesaat, kan? Orang yang bijaksana bukan hanya berpikir hidup itu adalah sesaat saja, tapi hidup itu adalah panjang. Jauh pandangannya ke depan. Amin. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat tadi di teks firman Tuhan yang sudah kita baca itu, bahwa jemaat Korintus ini, jemaat Korintus yang ditulisi surat oleh Rasul Paulus ini, mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk
menjalani kehidupan yang benar-benar mereka seharusnya bisa memberikan contoh keteladanan, ya, bagaimana hidup yang dipenuhi oleh keyakinan, oleh kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Harusnya mereka menjadi contoh. Harusnya mereka bisa memberikan keteladanan itu, ya. Tetapi kita lihat Paulus mengatakan bahwa seharusnya semuanya ini, ya, apa yang kita alami, apa yang dialami oleh jemaat Korintus ini, kita melihat itu adalah merupakan kesempatan untuk saling membantu satu dengan yang lain agar kita bertambah-tambah dalam sukacita kita. Amin. Kenapa kita harus membutuhkan sukacita di dalam kehidupan kita ini? Ya karena itu tadi, dari pengorbanan Kristus Yesus, ya, penderitaannya itu telah mengubah hidup kita yang seharusnya kita terancam oleh hukuman, kita terancam oleh maut, terancam oleh kekhawatiran, terancam oleh hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak Allah. Sekarang kita diperdekatkan kepada Tuhan, dilekatkan kepada Tuhan oleh karena kita mengerti kebenarannya. Amin. Nah, maka ya kita lihat di situ Paulus katakan, sebab kita lihat di ayatnya yang ke 20, dari ayatnya yang ke 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia, di dalam Yesus hanya ada ya. Amin. Di dalam Yesus Kristus itu ada kepastian, bukan kebimbangan. Amin. Bukan keraguan-raguan di dalam Yesus. Ya, bukan serba kemungkinan ya, ada tidak. Itu manusia. Ya. Di dalam diri manusia itu kadang ya, kadang tidak. Karena apa? Karena manusia bukan Tuhan. Di dalam diri manusia itu ada kelemahan. Tapi di dalam Yesus tidak ada kelemahan lagi karena Dia sudah bangkit. Amin. Ya. Tidak ada lagi kelemahan di dalam Dia. Di dalam Yesus itu adanya kesempurnaan. Sebab Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Tidak ada yang bisa menghalangi lagi Yesus Kristus untuk menjalankan kebenarannya. Nah itu. Makanya Paulus minta kepada jemaat Korintus dan juga kepada kita supaya kita meyakini hal ini. Di dalam Yesus adalah hanya ya, bukan ya dan tidak. Ayat 19, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi yes, 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 begitu ya. Jadi kalau untuk janji Allah selalu kita katakan yes, yes, yes. Amin, amin, amin. Karena di dalam Yesus hanya ada kepastian. Amin. Ada kepastian, hanya di dalam Yesus ada kepastian. Kepastian akan keyakinan kita bahwa janji Tuhan semuanya adalah ya dan amin. Maka itulah sebabnya kita harus mempelajari apa janji Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Nah, kita sudah belajar Bapak Ibu kaum keputrian semuanya, ya. Hanya saya ada Bapak di sini. Ya. Kita sudah belajar bahwa bahwa tidak semua janji Tuhan itu ditujukan kepada kita kan? Ya, tetapi semua janji Tuhan itu benar adanya. Nah, ada juga janji Tuhan yang ditujukan kepada umatnya Israel. Tidak ditujukan kepada kita. Misalnya, pada umat Israel ditujukan mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan kepada kita ditujukan hidup di bawah kasih karunia. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita,
agar kita bisa mengerti dan mempercayai dan mensyukuri ya dan amin. Jadi jangan semua diaminkan, ya kan? Kalau semua diaminkan, yang salah juga diaminkan, yang keliru diaminkan, maka sukacita itu tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin. Karena apa? Karena hanya kebenaranlah yang menambahkan sukacita kita. Amin. Ketidakbenaran itu akan mengurangi sukacita kita. Nah, maka sebabnya bagaimana kebenaran itu memenuhi hidup kita? Di ayat berapa itu? Di ayatnya yang ke-21. Ayat 21. Dikatakan di situ, sebab Dia, ya, Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi keteguhan kita, ya, bersama-sama adalah karena kebenaran Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Itu keteguhan kita. Yang mengokohkan kesatuan kita adalah kebenaran yang kita percayai. Amin. Ya, kalau kita tidak mempercayai kebenaran lagi, itu tidak akan mengokohkan kita. Itu akan membuat kita tercerai-berai. Tapi kebenaran itu adalah ya dan amin. Tidak pernah kebenaran itu menjadi ya dan tidak. Tapi di dalam kebenaran itu ya dan amin. Dan kebersamaan kita, kesatuan kita adalah di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi sangat bersyukur kalau kita tahu kebenaran. Amin. Ya. Dan ya, kalau kita tidak tahu kebenaran, maka kita sendiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan untuk itu sukacita kita tidak bisa bertambah-tambah. Sukacita kita tidak bisa diteguhkan. Sukacita kita tidak bisa menghibur hati kita. Ya, sukacita kita tidak bisa membuat hidup kita menjadi berbuah. Karena apa? Karena buah kebenaran itu adalah yang dihasilkan oleh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Sebab buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, jadi di ayat 21 itu dikatakan Allah lah yang meneguhkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi ingat ya kaum keputrian, kebersamaan kita dengan Kristus itu adalah merupakan keyakinan kita yang terbesar yang membawa kita kepada sukacita demi sukacita ya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, terlebih misalnya kalau kita lihat ya kaum ibu misalnya, ya begitu banyak yang harus diurus kan, ya kaum ibu ya, banyak sekali yang harus diurus. Bukan hanya satu hal, banyak sekali yang diurus, mulai dari bangun pagi ya sampai malam hari, sampai setelah beristirahat bangun pagi lagi. Seperti itu setiap hari. Banyak hal yang harus diurus. Ya kan? Nah, karena banyak hal yang harus diurus, berarti banyak juga tenaga keluar kan? Banyak tenaga yang dikeluarkan. Dan karena itu berarti kita membutuhkan kekuatan. Ya, seperti misalnya, katakanlah seperti handphone yang kita pakai setiap hari. Harus diisi, harus di-charge, ya. Baterainya harus diisi terus kan? Karena apa? Karena dipakai. Ya kalau nggak dipakai ya lama sih habis baterainya. Tapi kan kalau dipakai tiap hari, harus diisi juga tiap hari. Supaya apa? Supaya tetap stabil. Bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, dan menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Membantu menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Nah, sama seperti itu juga dalam kehidupan kita, ya. Setiap hari kita mengeluarkan tenaga, pikiran, ya. Mulai dari pekerjaan yang paling ringan sampai pada pekerjaan yang berat. Ya, yang paling berat adalah kalau ada yang kita pikirkan
dan belum ada jalan keluarnya kan, yang kita pergumulkan misalnya itu. Nah, di saat-saat seperti itu kita membutuhkan kekuatan baru, ya, membutuhkan penguatan. Kita membutuhkan sukacita, damai sejahtera, supaya kita bisa tetap melakukannya dengan tenang dan kita bisa tetap percaya, yakin bahwa Tuhan menolong kita untuk melewati semuanya dengan berhasil. Amin. Ya, itu kita butuhkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang masa. Kita membutuhkan tambahan terus agar dicas terus, ya kan? Full, ya kan? Jadi kita full tenaga, terus diisi terus, ya. Nah, diisi dengan apa? Diisi dengan pengertian akan kebenaran, karena hanya kebenaran yang mendatangkan ya dan amin di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Nah, maka dikatakan di dalam Yesus kita diteguhkan selalu bersama-sama, ya, adalah oleh Allah yang telah mengurapi. Telah mengurapi berarti kita ini sudah sah di hadapan Tuhan. Amin. Miliknya untuk selama-lamanya. Ya kan, kalau di Roma pasal 8 itu dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, yang menjauhkan kita dari kasih Kristus, yang menjadikan kita lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Kita akan selalu mengalami kemenangan, yaitu sukacita kita di dalam Kristus itu abadi, selalu hadir setiap saat di dalam setiap pergumulan-pergumulan kita bahkan. Amin. Itu yang luar biasa. Nah, sehingga di ayatnya yang ke-23 dikatakan, 22 maksud saya, maaf. Ya, memeteraikan tanda miliknya. Meterai itu adalah tanda kepemilikan. Ya. Ya, meterai itu adalah tanda kepemilikan. Milik siapa? Harus ada yang memiliki kan? Kalau enggak, itu akan menjadi sia-sia, bisa disia-siakan kalau tidak ada pemiliknya. Kan begitu ya? Ya, itu berarti kalau tanah misalnya tidak ada pemiliknya, itu terlantar kan? Tidak bisa dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kalau ada pemiliknya, berarti dirawat, dijaga, dimanfaatkan. Kan begitu ya? Menjadi berguna, meningkatkan apa yang diperlukan, apa yang diingin dicita-citakan, apa yang dirindukan, ya, sesuai dengan tujuan, menghasilkan, dan seterusnya. Nah, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, amin, dan mahal dibayar. Kalau hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus dengan darah yang mahal, mana mungkin untuk menjadi sia-sia, amin. Tidak mungkin, pasti untuk menjadi berbuah yang manis, ya, karena lagi kita sudah diteguhkan, sudah dikokohkan, sudah dimantapkan, kita ini milik Tuhan. Jadi dia menjaga hidup kita, amin. Dia menjaga hidup kita, dia merawat hidup kita, ya, Tuhan meyakinkan kita dengan cara apa? Dengan cara kita diberi kebenaran, ya. Tuhan membukakan kebenarannya supaya kita percaya kepada firman-Nya. Itu yang luar biasa. Dan Roh Kudus dikatakan memeteraikan, jadi menjamin. Meterai itu juga adalah jaminan, garansi. Ya kan? Kehidupan di dunia ini sering berubah-ubah kan? Kehidupan di dunia ini sering berubah-ubah oleh karena penguasa, oleh karena lingkungan, oleh karena alam, cuaca, dan sebagainya. Banyak faktor yang bisa membuat jadi berubah-ubah. Tapi kita harus tahu, di dalam Kristus tadi dikatakan janji Tuhan adalah ya dan amin, dan diberikan Roh Kudus sebagai jaminannya. Dimeteraikan. Amin. Meterai adalah jaminan, tanda milik bahwa yang dijanjikan oleh Allah bagi kita, baik sekarang, besok, dan yang akan datang, dan juga di balik kehidupan ini, bahkan di kekekalan nanti, itu sudah dinyatakan adalah ya dan amin,
menjadi milik daripada semua orang yang percaya kepadanya sebagai miliknya, karena dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Amin. Nah, karena itulah ya kita lihat di sini ya kaum keputrian semua dikatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu jaminan untuk membangun, menambahkan, meneguhkan, memantapkan sukacita kita di dalam Kristus Yesus. Jadi sukacita kita harus bertambah-tambah terus, amin. Ya, karena itu adalah merupakan karunia berkat yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita saat ini melalui Yesus Kristus. Makanya tidak heran Paulus mengatakan di Filipi pasal 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah, karena memang ada tersedia sukacita yang penuh itu di dalam Kristus bagi kita, amin. Ya nggak bakalan habis, ya kan, tidak bakalan berkurang. Yang ada adalah bertambah-tambah, bertambah diteguhkan, ya, bertambah dikuatkan. Tapi semuanya itu, sukacita kita itu akan bertambah-tambah kalau kita mengerti kebenarannya semakin dalam. Karena tidak mungkin Tuhan itu bekerja tanpa pengertian. Benar enggak? Ya, kaum keputrian. Ya, tidak mungkin Tuhan itu bekerja dalam diri manusia di dalam kebodohan. Enggak, saya enggak percaya itu. Bahwa Tuhan bekerja di dalam diri manusia di dalam kegelapan. Tuhan bekerja itu di dalam terang, amin. Iya. Terang itu apa? Terang itu adalah pengetahuan yang benar. Terang itu apa? Terang itu adalah pengertian yang benar terhadap kehendaknya. Iya kan? Sama misalnya kalau seorang karyawan misalnya tidak mengerti apa yang diinginkan oleh bosnya, oleh komandannya. Ya mana mungkin dia bisa bersukacita. Pasti dia kena tegur melulu kan? Karena banyak kesalahan yang dilakukan berarti sebab dia tidak mengerti arahan dan apa yang diinginkan oleh pimpinannya. Ya. Nah sama seperti itu juga sukacita kita, kekuatan kita, keyakinan kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya kalau kita mengerti apa yang difirmankannya. Ya kalau kita nggak mengerti apa yang dikatakan Tuhan, terus kita mau mengiyakan apa, mengaminkan apa, ya, mengaminkan suara-suara yang tidak jelas, ya kan, atau mengaminkan penglihatan-penglihatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, atau mimpi-mimpi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau apalah itu, ya kan. Padahal firman Tuhan itu sudah jelas, ya, tertulis, dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin, dan firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang menghadirkan sukacita, ya, yang menghadirkan kegembiraan, yang menghadirkan kebahagiaan, yang menghadirkan keyakinan di dalam hati kita karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita membangun kehidupan kita. Amin. Nah, jadi ya, karena itulah Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-24 itu, ayat 24, bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai. Tidak. Ya kan? Tidak boleh memaksa agar orang lain mempercayai sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun naik ke atas kayu salib itu adalah berdasarkan kerelaannya. Amin. Dia berdasarkan kerelaannya. Nggak ada yang maksa dia untuk memikul salib. Ya kan? Dia juga tidak terpaksa untuk memikul salib itu. Tapi karena kerelaan hatinya yang besar. Dan itu adalah kerelaan hati Tuhan kan? Itu keluasan hati Tuhan. Yang ditunjukkannya kepada manusia. Bahwa Tuhan itu sangat luas hatinya. Ya, sangat penuh dengan kerelaan. Itulah kasih yang sempurna. Ya.
Maka Paulus katakan di sini, kami tidak mau seperti memerintah apa yang harus kamu percayai. Untuk orang lain mempercayai kebenaran itu tidak boleh dipaksa, tapi itu harus diajak. Amin. Ajakan untuk mempercayai. Dan itu ada keputusan di dalam setiap orang yang mendengarnya. Maka di sini Paulus katakan peranan dia adalah sebaliknya. Dia katakan apa? Karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu, membantu sukacitamu. Jadi kita ini semuanya, ya, kita semua orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah menerima penebusan kasih karunia Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sanggup saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Ya, tidak ada di antara kita yang tidak dimampukan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita menerima berkat yang sama dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itulah yang mengerjakan, memampukan kita, ya, dengan meyakini kebenaran Tuhan, dengan meyakini mempercayai firman Tuhan, kita ini semuanya dibangun satu dengan yang lain, sebab kita adalah anggota tubuh Kristus, tidak bisa dipisahkan lagi satu dengan yang lain. Kristus adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Semuanya penting bagi Tuhan, semuanya penting bagi tubuh itu, baik tangan, kaki, ya, telinga, mata, semuanya sangat penting di dalam anggota tubuh itu. Nah, karena itulah mari kita meyakini terus kebenaran, mempercayai terus kebenaran firman Tuhan, sebab iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Semakin kita dikuatkan, semakin kita diteguhkan, semakin kita bisa berbagi dengan sesama kita, karena Yesus Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah menyatakan kebenarannya kepada kita semua malam hari ini, khususnya untuk kaum keputrian, kaum ibu semuanya, ya, yang begitu banyak tanggung jawab yang harus dilakukan, membutuhkan setiap hari Tuhan menambahkan sukacita bagi kita semuanya, agar kita bisa melakukan semua tugas kita, ya, sebagai apapun kita dan apapun yang kita kerjakan dengan penuh keyakinan bahwa semua janji Tuhan di dalam Kristus adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini kami semua sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya diteguhkan lagi, dikuatkan lagi hati kami semua, bersama-sama dengan Kristus mengalami kemenangan, bersama-sama dengan Kristus mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, siap untuk saling membangun satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Di dalam bahkan segala kelemahan-kelemahan kami pun, janji Tuhan adalah ya dan amin, bahwa sukacita kami akan terus ditambahkan dan akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Sehingga semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, semuanya bisa kami lewati, bisa kami lakukan dengan penuh sukacita dan kemuliaan bagi nama Kristus Yesus Tuhan kami. Diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, khususnya kaum ibu dan juga pemudi, kaum keputrian semuanya yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, hati mereka terus dikuatkan bahwa janji Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi, sebab janji Tuhan adalah ya dan amin, pasti digenapi. Dan biarlah hati kami semuanya diteguhkan oleh firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Rostani. Dan terima kasih untuk saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming di Facebook. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu di hari Sabtu depan lagi dalam ibadah keputrian kita. Terima kasih.